jadong, jahat, bodoh, sombong. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaisang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, tiga hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Dalam konteks ini jelas Kaisang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong. Jumpa kembali di Views and Ideas Oki Madasari Channel. Kali ini kita akan membahas satu istilah yang diperkenalkan oleh sosiolog terkemuka Syed Hussein Alatas, jadong, jahat, bodoh, sombong. Jadi istilah jadong ini kembali terbesit dalam pikiran saya ketika melihat perilaku orang-orang yang jelas sedang menjadi sorotan publik, orang-orang yang sedang sebenarnya kita tunggu pertanggungjawabannya, tapi malah pura-pura tidak peduli atau memang tidak peduli, sok asyik, tidak tahu malu, dan bahkan cenderung meremehkan suara publik. Misalnya ketika Kaisang muncul baru-baru ini dengan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Beberapa pihak yang kita tahu itu adalah bagian dari pembela mereka, pendukung mereka, kroni-kroni mereka, menggaungkan itu sebagai bentuk bagaimana Kaisang menerima kritik dengan santai, menanggapi dengan elegan, menggunakan cara-cara yang asyik dan lucu untuk menyikapi suara-suara publik. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaisang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, lebih dari itu, ini juga sebagai bagian dari apa yang kita juga pernah singgung di episode sebelumnya, bagaimana dia menganggap suara kemarahan publik ini sesuatu yang bisa diremehkan. Nah, kembali ke konsep jadong tadi, jahat, bodoh, dan sombong. Ketika kita mendengar kata jahat, bagaimana kita mengukur kejahatan seorang politisi, tokoh publik, pejabat publik? Jahat di sini adalah bentuk bagaimana seorang pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Ketika seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimiliki, jabatan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya keluarganya, untuk memperluas kekuasaan dan sama sekali tidak diniatkan untuk kebaikan rakyat, itu jelas dia jahat. Nah, lalu yang kedua, ketika kita mendengar jadong, lalu yang kedua adalah bodoh. Apa itu bodoh di sini? Nah, ini kaitannya dengan capability, kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, kemampuan seseorang dalam merespon kritik, kemampuan seseorang dalam menyikapi persoalan berbangsa dan bernegara. Nah, bodoh di sini tentu kaitannya jelas dengan pengetahuan, dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan untuk menganalisis dan merefleksikan persoalan-persoalan yang ada. Lalu yang ketiga, sombong. Sombongnya di sini itu tadi, ketika suara publik dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Suara publik dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Nggak penting. Nah, jadi tiga hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Jadi kalau ingat perilaku orang-orang yang seperti itu, apa yang sedang dilakukan Kaisang sekarang,
Dan peristiwa kaos ini, kaos Putra Mulyono ini kan bukan hanya sekali dia lakukan dalam rentetan ini. Sebelumnya dia ketika kita sudah bersuara tentang pesawat jet, tiba-tiba dia muncul di podcast dan berlagak tidak ada apa-apa. Berlagak bahwa, semuanya itu bisa selesai hanya dengan cengengesan. Setelah itu kita tahu dia datang ke KPK lalu mengaku itu nebeng. Lagi-lagi penggunaan istilah nebeng itu kan juga mencederai nalar kita bersama, mencederai logika kita bersama. Nah, dalam konteks ini jelas Kaisang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong, jahat, bodoh, sombong. Dan tentu kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita akan menuntut akuntabilitas, kita akan menuntut pertanggungjawaban. Sampai jumpa di Views and Ideas selanjutnya.